Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama LDR Podcast, lihat, dengar, dan rasakan. Kali ini kami berada di AF Pondok Seni yang berada di Jalan Padat Karya. Untuk mengetahui kelanjutannya, kita kenalkan ownernya Pondok Seni AF. Silakan Pak, perkenalkan diri. Siap Mas Bro. Iya. Tos dulu. Biar nggak tegang Bro. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Fauzur Rahman. Dan kesempatan hari kali ini saya selaku owner dari AF Pondok Seni, dan juga mungkin biasa dipanggil Pondok Seni AF ya. Ya kurang lebih sama. Yang jelas ada AF-nya, ada Pondok Seninya. Nah, yang bertempat di Jalan Padat Karya, tepatnya di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Nah, di sini yang pertama tempat yang saya dirikan, yang saya mulai merintis dari tahun 2014 ya. Kita bergerak di bidang seni, yaitu lebih fokusnya pendidikan di luar daripada sekolah. Ya. Jadi jatuhnya ke private anak-anak dari berbagai cabang seni. Nah, di sini tentunya dari tahun 2014 hingga sekarang di 2023 yang sudah kisaran berapa tahun ya? 6, 7, 8, 9 tahun sudah berdiri. Yang kami rutin lakukan keseharian dari Pondok Seni sendiri ya tadi pelatihan, pengajaran, bagaimana proses dalam belajar seni. Ya, di sini juga banyak sekali seni-seni yang kita pelajari. Oh, berarti bisa diceritakan nih awalnya nih berdiri Ya, bagaimana atau sejak kapan? yang pertama tadi 2014 kita 2014 mulai ya. merintis ya. Yang dimana pertama dari kekhawatiran saya pribadi Ya. dan juga tentunya dorongan dari sosok orang yang betul-betul saya sayangi ya, dan juga saya cintai. Oh, berarti ada di balik ini ada Chemistry-nya. chemistry-nya. Ya. Kita sama halnya belajar seni, ada indahnya. Ada indahnya. Ada titik di mana indahnya itu memuncak. Nah, jadi sama satu pemikiran di tahun 2014, pemikiran yang sama dengan konsep yang sama, yang dari keprihatinan kami berdua bahwa bagaimana kalau kita ke depannya mencoba membuat wadah buat anak-anak terutama yang ada di Kabupaten Pasir, khususnya di Kecamatan Tanah Grogot, memiliki wadah untuk belajar seni. Karena yang kita tahu aspek seni itu banyak sekali, nggak cuma satu ya. Ada seni tari, seni rupa, seni musik, terus ada teater ya, seni drama, dan ada seni pantomim dan sebagainya. Nah, itu yang kami berikan kepada binaan-binaan kami yang sudah berjalan hingga sekarang ya kisaran 9 tahun. Ya. Seperti itu. Jadi bentuk seni apa saja yang ada di sini? Bisa disebutkan? Oke. Kalau berbicara bentuk seni atau yang bisa kita katakan jenis seni yang ada di Pondok Seni, Ya. pertama mungkin akan saya balikkan yang namanya Pondok Seni. Itu bukan hanya cabang seni satu cabang seni, tapi melainkan berbagai macam seni yang kita pelajari. Oh, berarti dan kita banyak ajarkan. sekali sini. Hampir semuanya berarti. Hampir semua. Hampir semua. Nah, jadi kalau kita berbicara bentuk, yang pertama awal mulai kita merintis itu kami belajar dari yang namanya privat seni rupa. Nah, di sini seni rupa kami bagi tingkatan.
Seni rupa yang mana belajar pertama cara mewarnai, Iya. menggambar, sketsa, dan melukis. Nah, seni rupa sendiri dibagi berapa tahap Iya. di seni rupa. Nah, terus yang kedua di tahun 2014 sampai 2016 itu kami mulai yang namanya seni musik. Cuma kami ngambil satu seni musik, yaitu yang pertama biola, ya, privat biola, dua, biola dan vokal. Nah, jadi ada untuk belajar bagaimana caranya belajar seni musik yaitu di vokal dan biola. Ya, alat musik yang kita pelajari terutamanya. Nah, terus selanjutnya beriring dengan waktu, ternyata daya tarik dari Pondok Seni sendiri, orang-orang melihat banyak yang minta ajarkan cabang seni yang lain. Dan memang kebetulan di tempat kami bukan hanya satu pengajar, jadi ada beberapa pengajar memang di bidangnya masing-masing. Kayak tadi seni rupa, kebetulan saya sendiri untuk mentornya, ada berdua, saya, ada teman satu, terus ada satu lagi, 3 orang di seni rupa. Terus di seni musik, itu kebetulan untuk sekarang itu berdua. Nah, untuk yang cabang lain yang lain, itu kebetulan teman-teman yang memang betul-betul yang mengajar di sini, yang bantu ngajar di sini memang memiliki keahlian lebih di bidang seni yang satu yang lain gitu. Misalnya perkembangannya adalah kayak seni kriya, kriya anyam. Nah, terus ada lagi seni pantomim. Nah, pantomim, terus ada lagi tari tradisi. Yang memang sebelumnya kami tidak mengajarkan yang namanya privat tradisi untuk di Pondok Seni, tapi di luar. Kami lebih fokus ke sekolah-sekolah untuk pengajarannya atau pembinaannya. Nah, tapi lambat laun karena banyaknya permintaan dari orang tua terutama, terus dari beberapa instansi yang memang pengen tempatnya diajarkan ini dan ini. Jadi satu paket. Ya, kami sementara ini ya tadi seni rupa, seni musik, terus seni tari ya, pasti seni pantomim, seni baca puisi, cipta puisi, vokal juga tentunya. Nah, itu yang sementara sampai saat ini ada. Dan memang sih kalau dibilang lengkap ya alhamdulillah kalau orang mengatakan itu lengkap. Nah, cuma kita memang membagi. Jadi pengajarnya juga memang orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Nah, jadi memang orang-orangnya bukan kita asal pilih langsung, karena memang yang pertama pengajar di sini atau pembina di sini memang harus ketemu chemistry sama anak-anak. Oh, berarti pengajar ini harus bisa semua seninya ya? Kalau ada syukur, kalau dapat. Tapi kalau paling tidak dia dapat menyatu dengan anak-anak. Karena kan tujuan kita pertama di sini ya tadi memberikan edukasi tentang seni ke anak-anak. Nah, kalau sudah memberikan edukasi pendidikan, otomatis kita paling tidak harus menyatu dulu dengan anak-anak. Mau seperti apapun kita. Karena yang kita hadapi bukan hanya anak yang umur di atas 15 tahun. Tapi dari PAUD, bahkan yang belum sekolah. Umur ya? Hampir semua umur? Dari PAUD sampai ke atas, sampai SMA, kuliah. Sampai yang tua-tua. Bahkan yang sampai kerja pun. Ya. Jadi memang jam terbangnya untuk pengajaran, teman-teman di sini ya, lambat laun kan selama 9 tahun tuh dikaji kekurangannya di mana sampai sekarang. Nah, jadi alhamdulillah ya hasil-hasil yang kami dapatkan ya sesuai dengan proses yang kami jalankan. Sesuai dari awal. Seperti itu. Ini kan berarti hampir semua umur ya yang belajar seni di Pondok AF. Jadi kendalanya ini pasti banyak kan? Kalau kendala otomatis apalagi lah ya. Untuk yang kecil-kecil. Oke. Kalau berbicara kendala itu pasti karena yang pertama kalau sudah masuk ke ranah edukasi ke anak-anak, otomatis kita sebagai pengajar harus memahami karakter anak-anak. Ya. Karena kita ini menghadapi karakter yang berbagai macam. Dari yang mungkin cengeng otomatis pasti ketemu. Bahkan ada anak-anak yang memang mohon maaf dalam tanda kutip kebutuhan khusus ya yang kami bina, dan memang itulah tugas kami sebagai pendidik di Pondok Seni, bagaimana caranya memahami karakter anak masing-masing, bukan hanya anak ya, orang tua yang kami ajarkan menyatu sama mereka, karena ya memang dari sisi pembelajaran yang kami lakukan memang sudah tersistem. Ada proses, ada tingkatan buat anak-anak yang belajar di Pondok Seni.
Nah, jadi contoh kecil misalnya tantangan kendala kami ketika membina anak-anak di satu waktu ada anak-anak yang saat belajar memang fokusnya saat dia privat mungkin sekitar setengah jam dia untuk fokus untuk mendengarkan. Nah, sisanya waktu yang kami spare untuk pembinaan itu ada sekitar 1 jam sampai 1,5 jam untuk waktu sekali pertemuan. Nah, cuman namanya anak-anak ya dari bawah dulu, yang untuk anak yang belum sekolah, dari PAUD atau TK, mereka punya fokus 30 menit paling tidak itu fokus untuk belajar sama kami. Sisanya, nah di situ kami punya kalau bahasa anunya trik ya, bagaimana supaya anak-anak itu bisa dekat sama kami, bermain, bercanda sama kami, tapi tetap belajar. Jadi tidak kami biarkan mereka harus ke sana kemari, tidak kita biarkan harus kita paksa diam, enggak. Tapi ya bagaimana caranya kita sebagai pembina mengajak mereka mengalihkan yang tadinya mereka mungkin di luar saat mereka sudah bad mood, bete dengan belajar yang seperti ini, kami buat mereka dengan rasa bete-nya dia, kita arahkan ke hal yang lain yang dapat mengasah motorik anaknya dalam belajar seni. Ya otomatis ya contohnya seperti gambar, mewarnai, ya kebanyakan memang anak-anak TK, anak PAUD, mereka mungkin berproses memulainya dari hal-hal yang kecil, yang tadinya mereka fokus, lambat laun, ya hitungannya 30 menit itu ya udah pasti mereka buyar, tidak mau lagi mewarnai. Nah, cuma yang kami tadi, pengajar yang kami sudah kami bina, sudah kami arahkan, begini loh karakter anak, begini loh, seperti ini loh ngadapinnya. Karena memang ada anak yang dia punya karakter teguh. Dia bahasanya takut, dia tetap ngerjain, tapi dia ada rasa takut saat tidak mau ngerjain karena dia ada ketakutan ya, karena mungkin ada kebiasaan faktor lain. Nah, kami juga harus memahami itu, bukan berarti anak yang fokus selama 1,5 jam menggambar saja dia nyaman dengan itu. Nah, kita harus paham kalau kita paksakan dengan hal yang mungkin kita ikutin aja dia menggambar, tapi kita tidak pengen cari tahu seperti apa dia maunya, itu juga salah. Karena nanti anak seperti itu nggak akan betah pada cabang seni yang dia pilih. Nah, jadi dibuat fun dulu dengan seni yang dia pilih, dibuat senang dulu dengan seni yang dia pilih, dan tidak ada pantangan. Contohnya misalnya mewarnai nih. Biasanya sering kita dengar kalau anak-anak mewarnai, otomatis entah di sekolahnya atau di rumah, ketika orang tuanya ngajarin, dia pasti mengatakan orang tua atau mungkin sekolah kalau mewarnai jangan keluar garis ya, nggak boleh begini-begini. Nah, hal yang seperti itu yang mungkin membuat anak ada rasa ketakutan. Nah, otomatis dengan takut mencoba karena sudah dilarang jangan keluar garis ya. Nanti harus di dalam garis, jangan sampai keluar garis. Nah, kalau kami paling kita ubah kata-kata. Ayo usahakan tidak keluar garis dulu gitu. Nah, jadi kami mengarahkan mereka dan mereka pasti bertanya, "Ini Pak Guru, kita ada keluar garis sedikit nggak apa-apa." Mereka kan diskusi sama kami. Nah, lambat laun yang tadinya mereka sudah diajarkan tidak ada rasa takut dan selalu mencoba. Dan sampai mereka di titik mereka, kalau saya katakan kalau belajar seni ini ada titik jenuhnya. Sampai titik jenuhnya, nah di situ part kita sebagai pendidik mengarahkan ke mereka ke tingkatan yang seperti apa. Nah, karena nggak semuanya statis, misalnya tadi belajar pensil warna, diwarna ya, lanjut ke belajar menggunakan krayon medianya, terus dilanjutkan menggunakan cat air. Nah itu mungkin kita akan step by step kita lihat dari karakter anaknya ketika sudah mulai perjalanan mereka belajar. Ya karena memang tadi pembelajarannya pun bukan hanya sebulan 2 bulan mereka bertahan di pondok seni. Ya alhamdulillah ada yang sudah sampai dari TK sampai sekarang kelas 4 bahkan kelas 5 SD. Jadi sudah berapa tahun tuh dia di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang ini bagaimana pendapat Anda tentang pelaku seni yang ada di Pasir ini? Oke. Berbicara pelaku seni yang ada di Pasir, berarti kita anggap seluruh seniman ya, yang ada di Pasir. Pendapat saya, alhamdulillah sampai detik ini untuk seniman yang ada di Pasir, termasuk yang besar ya. Kalau saya katakan banyak baik itu secara akademik yang sudah memiliki sarjana ataupun yang non akademik, yang bahasanya mereka otodidak. Senimannya itu banyak sekali
dan sumbangsih mereka memang dari segi pendidikan dan pembinaan tetap ada. Tapi memang kebanyakan bukan hanya peserta didik atau anak-anak yang pengen belajar wadahnya, tapi memang ada beberapa wadah buat para seniman ini yang kita memang tidak ada di sini. Oh, wadahnya ini belum ada ya? Ya, memang. Contoh semisalnya satu tempat di mana misalnya seni rupa ya. Iya. Kita cari tempat satu seni rupa yang memang betul-betul kekeh, satu visi, satu misi untuk membangun Pasir dengan seni rupa. Kalau tari saya anggap kalau di Pasir, Tanah Grogot khususnya, itu luar biasa sekali untuk seniman tarinya ya. Banyak. Sangat banyak, dan memang kalau kita berbicara masalah tari, terutama di wilayah Kalimantan Timur, bisa saya katakan sampai sekarang ya, untuk wilayah lain itu kiblatnya ya tetap ada di Tanah Grogot atau Kabupaten Pasir untuk tarian tradisinya ya. Karena memang saking banyaknya kita seniman-seniman ya yang memang bergerak di tari. Nah, tapi memang kita agak tersingkir nih, ada beberapa seni yang mungkin tidak banyak senimannya. Contoh seni rupa. Seni rupa ini banyak, ada pahat, menggambar ya. Terus batik itu batik ya sama, sketsa ya, semua sama. Nah, cuma arahnya kan, wadahnya mereka untuk berkumpul ini. Kalau saya katakan masalah tingkatan ilmunya untuk pelaku seni, saya angkat jempol buat mereka. Ya, cuma sering saya ketemui teman-teman seniman yang notabene yang di luar yang tidak mengenal atau tidak punya kenalan lebih jauh, mereka akan stop di tempat saja. Nah, kecuali kita rangkul, teman-teman rangkul. Kayak di sini kan ada beberapa teman yang saya rangkul. Ayo bantu ngajar yuk. Nah, tapi dengan sendirinya ada memang seniman yang dia bisa bereksplor tentang keseniannya. Misalnya dia tari, dia jago menari, atau gambar, dia jago gambar. Tapi tidak bisa untuk memberikan pengajaran ke anak. Nah, di sini misalnya contoh pas saya, ada beberapa seniman yang mungkin bantu ngajar, dan mereka kalau gambar saya akui, bahkan saya pribadi pun mungkin levelnya mungkin agak berbeda, mungkin lebih bagus dia di bidang tertentu, di bidang yang lain. Nah, cuma saat dia bertemu dengan anak-anak, kendalanya adalah ya tadi, dia tidak bisa menghadapi anak-anak, karakter anak. Nah, itu kita yang kalah di sini. Nah, kalau untuk bicara masalah pelaku seni yang untuk bergiat untuk Pasir itu banyak sekali. Cuma untuk lebih fokusnya ke anak-anak, binaan dan sebagainya, masih ya tadi dibilang masih kurang. Pertama karena tidak ada wadah tadi. Nah, adapun ada wadah, mereka belum punya pengalaman untuk mengajarkan. Cuma sebatas mencontohkan. Nah, kalau mengajarkan kita harus berinteraksi sama anaknya, mengajak anaknya, bagaimana cara dia menyukai apa yang dia suka. Nah, sama halnya di pondok seni. Kalau ada yang nanya, contoh misalnya, ini orang tua nih, dia pernah bawa anaknya ke salah satu seniman. Nah, dia nanya ke sini, dia menanyakan tentang Mas Faujur, ini bagaimana anak ini bagusnya diarahkan ke seni mana? Mau bagusnya dialihkan kemana? Apakah seni musik, seni tari, atau seni rupa? Nah, itu nggak bisa langsung tahu tuh ya? Bukan nggak bisa langsung tahu. Kalau kami yang biasa ngadapin, otomatis kami akan ngarahkan dia, terutama anak yang baru belajar masalah seni, kami akan mengajak dia coba belajar seni rupa dulu. Kenapa harus belajar seni rupa? Yang pertama, kalau belajar seni rupa, namanya kalau sudah berbicara semua seni, dia harus pede, harus percaya diri. Nah, kalau dari seni rupa kayak menggambar, mewarnai, otomatis dia tidak mesti bergerak, cuma menggunakan pensil, berani mewarnai satu buah bentuk atau menggambar satu buah bentuk, itu udah rasa percaya diri yang dia timbulkan, terutama dari PAUD, dari TK. Nah, rasa percaya diri itu akan muncul di situ, muncul sendiri ya, muncul sendiri. Nah, setelah dari situ, nah kebanyakan anak-anak di sini gini nih, dia sudah 1-2 tahun belajar di sini seni rupa yang dari TK. Saat dia sudah SD, dia akan mulai mencari jalannya sendiri. Mencari gini, karena dia sering dengar teman-temannya yang belajar vokal, belajar biola, terus belajar tari, dia sering lihat juga, dia akan tertarik nih, pengen coba. Nah, jadi yang pertamanya tadi kita tidak membutuhkan yang namanya dia harus bergerak
atau mungkin harus bersuara keras, cuma butuh menggunakan tangan, gerakan tangan, ya, misalnya untuk percaya dirinya dia menggambar sebuah kertas, nanti dia akan memilih pengen coba untuk ke musik misalnya. Ya, kami arahkan, karena emang sudah waktunya. Sudah waktunya dia. Karena kadang itu, kalau sudah orang tua mengarahkan mereka langsung fokus belajar, misalnya tari, anak SD nih, belum apa langsung tari. Dia akan KO saat dia bertemu sama teman-temannya yang sudah jauh berkembang. Ya, kalaupun diajarkan, dia akan pelan-pelan agak ribet. Ya, keribetnya gini. Dia akan memilah yang mana yang nyaman untuk dia, yang mana yang suka buat dia. Nah, cuma kalau seni rupa tadi yang kami arahkan itu jelas untuk mengembangkan motoriknya dulu perlahan. Nah, kami pun sebagai pelaku seniman di sini ada 4 orang yang sama punya misi sama untuk kemajuan Kabupaten Pasir sendiri, terutama untuk nilai edukasi ke anak-anak. Itu yang kami angkat, selalu yang kami gaungkan ke anak-anak. Jangan lupakan tradisimu, budayamu. Walaupun kami menggambar dari seni rupa, ya menggambar saja bukan berarti dari menggambar kita tidak bisa memperkenalkan budaya kita. Nah, seperti batik, ya, seperti ornamen pasel dan sebagainya. Nah, itu kita coba merangsang mereka untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, kalau jadi untuk keseluruhan, ya tadi, pertama pelaku seni yang ada di Kabupaten Pasir sendiri, wadahnya tidak ada untuk bisa mengembangkan bakat mereka lebih jauh, terutama berinteraksi sama anak-anak binaan. Fotografi itu dan videografi itu termasuk seni nggak? Fotografi, videografi otomatis masuk ya? Pasti. Nah, sekarang saja gambar, ya. Dulu kita manual, sekarang sudah ada yang namanya aplikasi, ya. Jangan kan gitu. Yang dulu kita bisa katakan kita membuat karikatur nih, satu kepala kita hargai 150 sampai 200. Sekarang karena canggihnya zaman nih teknologi, kita berbicara teknologi, dengan HP saja foto kita bisa difoto terus masuk ke aplikasi karikatur sebentar jadi. Jadi bahasanya kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya susah. Sama halnya kayak videografi dan fotografi. Punya aspek pertama, dia harus tahu pengambilan gambar kayak ISO-nya, diafragmanya dan sebagainya, tingkatan-tingkatan. Oh, ini pencahayaannya kurang seperti apa. Kalau dia tidak mengalami jiwa seni di dalam videografi sendiri, kayak pengambilan angle kameranya, itu kan penting. Kalau dia asal-asalan nggak akan bagus. Tapi kalau dia dapat memanfaatkan, walaupun di ruangan seperti ini nih, yang belum jadi, kalau dia angle-nya ngambilnya bagus, saya yakin pasti bagus hasilnya. Nah, itu orang-orang yang punya nilai seni. Dia tahu bagusnya di mana, walaupun cuma frame-nya sekecil gini ya, kalau dia tahu nilai seninya pasti nyaman dilihat. Ya, makanya tadi saya bilang kalau kita belajar seni pasti nilai estetikanya, keindahannya. Iya. Indahnya di mana, seperti itu. Berbicara tentang bakat nih, apakah anak-anak yang mau daftar ke Pondok Seni AF ini sebelumnya harus punya bakat gitu? Bakat apa nih? Bakat seni itu? Bakat seni. Oke. Nah, kalau bicara bakat ini yang saya selalu gaungkan ke orang tua khususnya ya, masalah bakat terutama. Saya pribadi ditanya bakat, saya dapat sesuatu belajar dari seni, berproses, itu semua bukan dari bakat kalau saya katakan. Bukan ya? Nah, jadi contoh kecil gini, kita ubah pikirannya nih. Mungkin dari Mas Al nih pasti ngomong bakat, harus punya bakat nih. Kalau saya tanya nari pasti nggak bisa nari ya? Nggak bisa. Pasti nggak bisa nari. Gambar bisa nggak? Nggak bisa. Paling nggak gambar manual yang betul-betul sketsa wajah, nggak bisa. Oke, kita ambil tari saja. Ya. Bahkan cowok kan nih, kita bahas masalah tari. Bisa dikatakan punya bakat tari nggak? Saya tanya. Nggak ada sih. Nggak ada. Sekarang dia tidak mengatakan bakat tari. Oke, kita ubah mindset orang. Dan saya akan ubah mindsetnya Bang Al tentang bakat. Hari ini, mulai malam ini nih Bang. Ya. Kita belajar tari selama seminggu sama saya privat. Belajar tari ya. Iya. Nah, minggu depan pas sudah selama seminggu kita belajar, Bang Al saya akan ajak ke adik-adik yang belajar menggambar, bukan belajar tari ya, menggambar. Dan Bang Al di situ saya suruh menari di depan anak-anak seni rupa. Yeah. Bang Al tahu apa yang akan mereka katakan? Mereka akan mengatakan, abang itu punya bakat tari. Yeah. Padahal baru belajar seminggu, betul nggak?
Betul, betul. Karena mereka tidak tahu sebenarnya menari seperti apa. Jadi setelah saya bahas seperti ini, menurut Bang Al mesti punya bakat nggak? Punya bakat. Mesti punya nggak? Iya. Nggak punya sih. Mesti nggak punya. Iya. Tapi mesti ada usaha atau niat, ya. Sama halnya kayak anak-anak lain. Kalau mereka mau belajar seni rupa, bukan bicara masalah bakat, mau tidak usahanya untuk belajar itu. Seminggu dia belajar seni rupa, dikaji terus, akan otomatis pasti bisa. Nggak usah jauh-jauh. Fotografi, videografi. Iya. Kalau pertama orang nggak pernah megang kamera, dia nggak akan bisa, nggak punya bakat megang kamera. Diajarkan selama seminggu, Iya. pasti dia akan paham namanya diafragma, ISO, angle dan sebagainya. Pasti tahu. Dan dia bisa saya katakan punya bakat, pengambilannya bagus. Kamu ada bakat menjadi fotografi. Padahal sebelumnya saya nggak tahu, seminggu kemarin dia belum punya bakat. Nah, saya akan mengatakan dia punya bakat. Jadi apa? Bakat itu cuma hasil usaha. Berbeda kalau di seni lain, contoh seni vokal. Seni vokal orang mulai dari lahir punya karakter suara. Karakter ya. Iya. Nah, kalau karakter kita nggak bisa bohongin. Semua orang, siapapun punya karakter. Tapi orang yang suaranya pas-pasan, dia tahu tempo, pasti tetap bagus nyanyinya. Tapi ada orang yang punya karakter suara bagus, tapi tidak tahu tempo. Menurut sampean bagus gak dia nyanyi? Nggak tahu tempo musik. Pasti jelek sih. Pasti jelek. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita berbicara masalah bakat, kita ubah mindset itu. Bakat itu bisa dikejar, bisa dicari melalui usaha yang kita buat. Ya, bakat itu akan muncul sendiri dengan usaha yang kita punya, yang kita gelutin. Ya sama anak-anak di sini saya katakan semua tidak punya bakat awal-awal belajar di sini. Iya. Saya berani mengatakan itu karena saya membina mereka dari nol. Oh, ini nggak punya bakat. Tapi saya nggak pernah mendikte anak-anak, kamu nggak punya bakat. Enggak. Saya akan selalu mengatakan, ih bagus, ini bisa dikembangkan nih, coba deh begini. Dia akan termotivasi dan di rumah akan mencoba lagi. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, Mas Fojur, ini anaknya mau gambar terus di rumah, begini. Orang tuanya mungkin senang, mungkin pelajaran lain mungkin dia agak lepas nih, cuma fokusnya di gambar terus. Gambar terus ya. Biarkanlah dia. Karena menggambar tuh nggak akan selamanya dia akan menggambar terus, pasti ada titik jenuhnya. Iya. Nah, tapi saat dia mau berproses, dia sedang nyaman-nyamannya, lakukan terus. Tapi saat dia kembali ke sini, perkembangan tuh pasti jelas berbeda jauh. Nggak usah jauh-jauh. 2 hari dia fokus saja, itu terlihat sangat terlihat perkembangannya. Dan saya bisa mengatakan dia punya bakat. Ya, kalau saya berbicara bakat, bukan bakat, tapi usaha. Dia punya usaha untuk belajar seni itu. Jadi kalau bicara masalah bakat, saya katakan tidak. Tidak ya. Nah, jadi sekarang Bang Al gimana pendapat? Mesti punya bakat atau tidak? Enggak sih. Enggak, oke. Enggak berubah kan Harus mindsetnya? punya bakat ya. Ya, jadi nggak mesti punya bakat. Yang penting Iya. ada kemauan, terutama dorongan dari orang tua. Iya. Itu yang paling penting. Diri sendiri yang utama ya. Berarti sudah banyak nih prestasi yang dihasilkan oleh Pondok Seni AF. Alhamdulillah. Kalau berbicara prestasi, saya sudah lupa saking banyaknya. Ya, jadi prestasi yang diberikan di sini bukan hanya dalam bidang juara ya. Iya. Kalau saya katakan prestasi dalam artian, kalau saya pribadi sebagai pendidik, keberhasilan anak-anak itu saat mereka dari titik tidak bisa sampai bisa, itu prestasi yang luar biasa bagi saya. Di luar daripada dia mengikuti ajang lomba. Iya. Nah, tapi dibalik itu semua dengan harga yang dengan capek, rasa lelah teman-teman pengajar di sini itu terbayarkan ketika anak-anak itu sukses di luar, yaitu gimana dapat berguna bagi sekolahnya, dirinya sendiri, dan orang tuanya. Iya. Nah, dari situ kalau prestasi ya terutama di bidang seni, hampir semua cabang seni alhamdulillah sudah memiliki prestasi. Ya, terutama yang anak-anak yang kami bina, contoh kayak di seni rupa, ya di ajang kalau yang terkenal di sini ya ajang untuk tingkat sekolah itu FLS 2N. Iya. Untuk tingkat SD gambar bercerita, pernah bukan sekali, 2-3 kali anak-anak itu mengikuti ajang lomba. Yang dimana anak-anak yang privat di sini itu kan dari berbagai sekolah yang belajar di sini, ya memang dia privat. Pada waktu dia di ajang lomba FL2SN itu ternyata setiap di sekolahannya dari kelas 1 sampai kelas 5 yang dipilih itu cuma 1 orang perwakilan sekolah. Ternyata perwakilan sekolah yang dipilih itu anak-anak semua yang privat di sini. Jadi bahasanya mereka sebelum berlomba di tingkat kabupaten sudah berlomba duluan di sini.
karena temannya di privat. Jadi bahasa itu yang saya katakan, kami para pengajar tidak menyangka yang bahasanya anak-anak yang kami bina terpilih semua di masing-masing sekolah. Iya. Yang dari kelas 1 bisa katakan paling banyak 100 siswa, terpilih cuma satu, ya anak-anak yang gambar bercerita, yang belajar di sini menggambar, mewarnai, itu yang terpilih. Itu terjadi pernah ada 5 anak yang belajar di sini, seni rupa, terutama menggambar. Dia anak SD semua, dari kelas 3 sampai kelas 5. Di ajang tersebut, dia mendapatkan kepercayaan dari sekolahnya untuk mewakili sekolahnya mengikuti ajang lomba FL2SN gambar bercerita. Dan mereka ikut semua. Nah, itu baru, kan semua sekolah ikut tuh, semua SD, ya, se-Kabupaten Pasir. Nah, mereka berlomba, tapi mereka pelatihan sudah biasa, sudah ketemu waktu proses latihan, dan prestasi yang mereka dapatkan ketika berlomba, ya alhamdulillah. Juara tuh dari juara 1 sampai harapan 3. Nah, jadi yang 5 orang yang belajar di sini, juara 1 sampai harapan 2, itu anak pondok seni semua yang ngambil. Semua. Jadi ada 5 piala dari mereka yang nyumbang untuk sekolahannya masing-masing. Itu di seni rupa. Itu berjalan 3 tahun. Yang 3 tahun yang lalu, itu udah berjalan anak-anak itu. Tapi ada generasi kan. Nah, terus di tari. Beberapa tari dari SMA, SD, SMP, ya. Kebetulan alhamdulillah di SD kita pernah FL juga, itu ke nasional prestasinya, SMP ke nasional, SMA juga pernah. Nah, jadi itu pernah kami juga proses anak-anak, alhamdulillah dengan usaha mereka, prestasi mereka juga meningkat. Ya, terutama yang di musik juga kayak vokal. Nah, kalau di vokal alhamdulillah juga itu karena pengajar yang support, yang memang punya basic ya. Kebetulan kan pengajarnya mantan pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Oh iya. Ya, beliau yang ngajarkan, membina sampai anak-anak itu dari nol ya. Ya Mas, dari nol sekali, mereka tidak tahu yang namanya tinggi rendah nada, terus tidak tahu bahasanya bernapas dengan diafragma dan sebagainya. Itu bisa diajarkan usahanya dia menjadi suara yang bagus. Nah, alhamdulillah dengan usahanya dia dapatkan prestasi dan juara. Bukan hanya di ajang lomba satu lomba, ajang lain alhamdulillah dia selalu mendapatkan predikat juara terus. Itu di cabang-cabang seni. Kalau berbicara prestasi dari tahun 2014 sampai sekarang, saya bahkan nggak bisa ngitung lagi prestasi. Saking banyaknya. Bukan hanya muridnya, pengajarnya pun berprestasi. Ya, dari seni musiknya, ya, terus dari seni rupanya, ternyata pengajarnya semua pernah juara di tingkat umum lah bahasanya, sampai tingkat provinsi untuk juara-juara itu. Jadi piala-piala itu kalau saya bisa katakan, mungkin kalau saya pajang di belakang ini banyak banget. Kalau bicara masalah sertifikat sendiri, kalau bisa saya kumpulkan mungkin ada segini nih. Nah, cuma kalau kita berbicara sertifikat, yang saya tekankan ke anak-anak adalah ilmu yang kalian akan dapatkan dan kalian ajarkan nantinya. Itu yang dibagi, itu yang di-share ke teman-teman kalian. Jangan sampai stop di kalian. Itu yang saya selalu udah gaungkan ke anak-anak binaan kami. Kalau misalnya kalian belajar di sini, usahakan ilmu yang sudah didapat itu bisa kalian sebar ke teman-teman kalian, cara prosesnya. Jadi bukan untuk diri kalian sendiri. Bahasanya sambil beramal lah ya. Iya, beramal. Itu yang kami lakukan sebagai teman-teman yang seniman yang ada di sini yang bantu ngajar. Dan kami pun masih mencari pengajar-pengajar yang masih membutuhkan wadah untuk mengajarkan atau belajar cara menangani anak-anak. Sebenarnya kami masih membuka teman-teman yang mungkin punya bakat. Ayo kita gabung jadi satu di sini, kita remukan, karena saya yakin namanya seniman punya visi dan visinya yang sama untuk terutama yang ditinggal di Grogot atau di Pasir untuk memajukan Kabupaten Pasir. Itu pasti seperti semboyannya bukan semboyannya bupati sekarang ya. Pasir Mas. Seperti itu. Pasir Mas. Nah, jadi kalau berdasar prestasi saya katakan ya alhamdulillah banyak ada gitu. Jadi sekarang ini pengajar ini, khusus untuk pengajar nih, bagaimana pendapatnya Anda tentang titel pengajar, seberapa penting? Oke, ini yang harus berbicara ini memang orang profesor ya. Ya. Atau akademis ya. Kalau saya pribadi
saya melihat orang bukan berdasarkan titel, jujur. Saya selalu mengatakan kalau berbicara masalah titel, kita akan kalah sama orang-orang yang memang rajin ya. Iya. Orang-orang yang memang tekun di bidangnya, terutama di belajarnya. Kalau berbicara masalah orang pintar, banyak orang pintar. Iya. Cuma orang yang cerdas jarang. Beda ya, pintar sama cerdas, sama seniman. Banyak orang yang memiliki titel, bahkan seniman ya, titel. Tapi banyak juga yang tadi saya bilang otodidak. Tapi banyak yang mampu. Gak usah jauh-jauh seni deh. Pertukangan. Iya. Tukang. Kalau bahasanya, kalau sarjana teknik ya. Teknik sipil. Kalau ada tukang yang bahasanya tidak memiliki kuliah, tapi karena dia sering pengalaman jam terbang luar biasa, yang tadinya satu orang, misal tukang aja deh, kita paling kecil deh, cabut paku aja, ya. Kalau orang yang teknik, mungkin yang tahu cara dan sebagainya, pakai alat yang lengkap ya. Iya. Tapi kalau orang yang berpengalaman, tukang yang tidak berpendidikan, dia punya trik dan tips yang paling mudah untuk mencabut paku, yang bahasanya dengan cara yang simple dari pengalaman. Jadi itu kalau untuk titel itu saya katakan itu cuma latar belakang saja kan dari namanya. Tapi tetap yang kembali itu adalah sepak terjangnya di dalam masyarakat. Seperti sekarang, jujur, kebetulan pembina-pembina di sini rata-rata tidak memiliki titel seperti yang sampean bilang tadi, harus sarjana, seni dan sebagainya. Rata-rata orang-orang seniman yang mengajarkan di sini memang mereka cuma hobi, otodidak, dan mau menyatu dengan anak-anak. Nah, itu yang untuk pengajar yang saya kejar. Kalau pandangan saya ya, bukan pandangan online. Kalau pandangan saya, sampai detik ini, yang saya kejar tuh life skill-nya. Percuma dia punya sarjana yang istilahnya tinggi, tapi untuk ke anak-anak, proses pembinaan dan sebagainya, masih membeda-bedakan. Karena kita menghadapi anak ini kan udah termasuk hal yang berisiko. Kenapa? Karena kita ini mengubah mindset mereka tentang seni itu. Nah, jadi hal yang tepat seperti apa, apalagi pengalaman. Tapi bagus lagi kalau memang dia sudah sarjana, tapi mengerti akan anak-anak, mengerti akan proses pembelajaran, mengerti bagaimana cara dan prosesnya itu. Jadi saya katakan untuk di pasar sendiri banyak yang otodidak. Banyak ya. Dan saya aku banyak hebat-hebat. Untuk sampai detik ini ya, yang saya anggap, dan memang sepak terjang juga luar biasa. Jadi ya kalau berbicara masalah titel, saya rasa beda pembelajaran aja ya. Ya beda pembelajaran dan beda orang. Iya. Nah, orangnya beda-beda. Kalau emang dia nggak bisa mengajarkan, ya mau gimana pun titelnya nggak akan pakai ketika dia mengajarkan anak-anak. Cuma bahasanya dia cuma menjadi sesuatu yang lebih besar lah. Iya. Kalau untuk terjun ke masyarakatnya agak berat. Ya, alhamdulillah kalau ada ya. Ada memang beberapa yang memang sudah seperti itu. Cuma mungkin ada yang beberapa yang lepas jalur. Yang tadinya seniman, yang terus ke depannya karena sudah merasa nyaman di titiknya, mulai kurang. Sudah ya? Iya, mulai kurang sudah pembinaan-pembinaan itu. Ada pasti. Kayak saya pribadi pun nanti pasti ada titiknya. Titik jenuh. Titik jenuhnya yang dimana saya harus mencari regenerasi di bawah saya. Itu yang paling penting. Ada pesan-pesan enggak untuk pemerintah di Kabupaten Pasir nih untuk kesenian yang untuk kedepannya? Kalau pesan-pesan ya, kalau mungkin saya kumpulkan banyak sekali. Banyak sekali. Terutama di seni ya. Iya. Karena saya memang bergeraknya di beberapa lini seni, kayak seni rupa, terus tari, ya. Kalau vokal, musik itu ada di istri saya. Terus di cabang lain juga ada kayak pantomim dan sebagainya. Untuk pemerintah mungkin yang pasti harus dilihat kembali teman-teman, bukan hanya saya sebagai pelaku seni, tapi teman-teman yang ada di dalam sana. Dalam maksudnya di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, lebih diangkat kembali. Terutama kalau kita seninya tradisinya, ya tradisi yang kita punya itu sangat kaya. Cuma kadang ada beberapa mungkin yang saya anggap waktu saya ketemu orangnya itu luar biasa, yang bahasanya di satu daerah tapi tidak terjamah oleh pemerintah, dan itu lambat laun mati. Bukan mati dalam artian hilang anak-anaknya, terus yang pembinanya hilang juga, sudah penerusnya hilang. Nggak sejauh-jauh, itu banyak sekali. Nah, mungkin kepedulian itu bagaimana caranya menyusun kembali seniman-seniman yang memang aktif ya, memang aktif dan memang loyalitas ke masyarakat.
Itu yang dicari, bukan seniman yang memanfaatkan atau melihat kondisi, oh ini kesempatan nih, harus begini begini begini, Iya, iya. mumpung ada uangnya nih. Manfaatkan keadaan. Nah itu yang agak, kalau saya katakan, wah jangan sampai ketemu yang seperti itu. Kalau bisa cari betul-betul seniman yang real di lapangan, dia sumbangsihnya ke masyarakat itu luar biasa tanpa pamrih. Dan ditanya, kalau kita mendengar 1-2 orang ya susah ya. Itu kalau bicara masalah pemerintah, berikan wadah buat mereka, berikan apresiasi, baik itu dalam bentuk wujud materi ya atau benda dan sebagainya. Terutama gini, saya pernah kejadian di sini. Jadi begini, lagi anak-anak lagi belajar nih, privat biola, dia lagi main biola. Anak-anak di sini, kebetulan kan yang biola ini, kalau kita berbicara biola pasti anak-anak yang belajar di sini anak-anak yang levelnya orang tuanya ya, maaf, mampu. Ya, mampu. Karena dia harus punya biola, harus bayar privatnya. Nah, jadi ada anak SD pada waktu itu singgah di depan rumah, anak itu lagi belajar. Iya. Kebetulan istri lagi ngajar, saya lagi ngajar gambar, dia singgah, pakai baju sekolah masih, jalan kaki, SD kalau nggak salah kelas 2 SD. Beraninya nanya dia, datang ke kami, saya tanyalah, kenapa nak? Kami ketawa, enggak pak, lihat-lihat aja katanya, lihat-lihat. Tapi saya penasaran kan, oh sini masuk, nah, masuk dia duduk, sambil ngelihat. Nah terus dia ngomong, dia nanya, habis saya suruh masuk dia duduk, saya diam. Dia ngomong nanya, pak, belajar privat atau belajar biola berapa ya? Nah, itu yang pertama. Dia nanya. Anak kelas 2 SD berani nanya sendiri tanpa orang tua. Dia nanya, berapa? Bilangnya. Ya saya kasih tahu lah, segini. Iya. Oh, iya. Harus punya biolanya. Iya, harus punya. Biolanya berapa? Nanya lagi, berani. Kan gini. Jadi saya begini mikir saya. Semoga habis dia nanya, selesai dia nanya, dia pulang. Ya. Saya berharapnya habis dia nanya, dia balik lagi dengan bawa orang tuanya. Ternyata tidak. Nah, jadi saya pikirkan ada gini. Andai saja kami, terutama saya sebagai pelaku seni yang tujuannya mengajarkan, punya mungkin contoh kecil bantuan saja, kayak biola nih ya, bantuan alat saja, kayak biola dilengkapi, terus mungkin gitar, mungkin anak-anak yang seperti tadi, yang menanyakan tadi, saya nggak akan nanyakan berapa biar privat kamu. Ayo sini belajar. Ada alatnya. Tapi yang saya nggak bisa adalah kemarin itu saat saya tidak punya barang, tidak mungkin dong biola yang saya pakai, saya pinjamkan dia bawa pulang. Itu nggak mungkin. Tapi ya mau gimana, namanya kita belajar musik ya, otomatis harus punya alat, karena di rumah harus dikaji lagi. Beda kalau gambar. Nah itu yang saya terenyuh ketika melihat anak-anak. Nah, harapan saya ke pemerintah ya bukan hanya saya, mungkin di tempat di pondok seni saja, tapi mungkin ada di tempat-tempat lain yang mungkin sama kejadiannya seperti saya. Yang bagaimana caranya kami sendiri pengen sekali menarik anak-anak yang ada kemauan, tapi tidak punya biaya, tidak punya dana untuk belajar, tapi dilengkapi dengan alat-alat paling tidak. Dan kami bisa membina anak-anak di luar daripada privat. Itu yang saya inginkan sebagai seniman. Walaupun dalam kutip ya tetap ada kami seperti yang kami free kan banyak. Kayak baca puisi yang yang kita free kan ya, tanpa bayar ya, vokal. Ada ya banyak yang kami free kan. Memang anak-anak yang penting anak-anaknya mau. Itu edukasi kami ke anak-anak. Yang jelas kamu mau dan kamu siap, kenapa tidak? Yang susah itu ketika anak siap, orang tua kurang siap. Orang tua siap, anaknya nggak siap. Nah itu yang susah. Nah, tapi saat seperti ini ya harapan saya pemerintah tadi lebih langsung turun ke lapangan lah ya. Ya harus diperhatikan lebih. Langsung turun. Kalau cuma sekedar nanya, saya rasakan mungkin kalau Bang Al mungkin langsung kalau saya pejabat mungkin saya tanya Bang, seniman mana nih yang betul dibantu? Bang pasti bingung menjawab. Kalau saya ditanya seperti itu, ayo Pak kita turun ke lapangan. Lebih jelas, lihat langsung di lapangan, oh ternyata begini, kurangnya begini. Seniman itu tidak membutuhkan bantuan yang besar. Tapi paling tidak ada hal yang mungkin yang selama ini kekurangan mereka di satu titik, itu yang dilengkapi.
Terlebih kalau memang nanti ke depannya mereka dijaga, dilestarikan. Karena apa? Mohon maaf, kalau berbicara budaya dan tradisi, itu akan bertahan sampai kapanpun. Tapi kalau kita berbicara sumber daya alam, saya yakin bakal habis, betul nggak? Betul. Tapi kalau bicara tradisi, itu yang saya katakan, tradisi itu nggak akan hilang sampai turun temurun, kecuali anak buyutnya sampai ke bawah itu udah melupakan tradisinya. Jangan sampai. Nah, kalau sudah itu melupakan, sumber daya alam habis, tradisi dan budaya kita hilang, apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Contoh kecil, kalau saya lebih kontak ya, misalnya di daerah nih, kita punya batu bara, betul? Ya. Punya sawit, betul? Nah, terus kita punya tradisi yang luar biasa juga. Sekarang kita fokus ke sumber daya alam kita. Saya yakin sumber daya ini bakal habis, tidak akan selamanya bertahan. Ya tadi kayak sawit, mungkin tanahnya rusak dan sebagainya. Terus di tradisi dan budayanya, sudah tidak ada lagi seniman-seniman yang mau mengajak, mau melestarikan, karena kurangnya kepedulian tadi. Bukannya seniman tidak mau, tapi mereka harus menghidupi yang di belakang dia. Ya, bahasanya dapurnya dia dengan cari pekerjaan lain. Dan itu banyak yang terjadi sekarang, seniman yang sudah lepas dari senimannya. Dia akan fokus mencari uang untuk keluarganya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, SDM habis, budayanya hilang. Kita sekarang mau jadi apa? Apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Karena apa? Kesalahan satu, kurangnya kepedulian. Itu saja. Kalau kepedulian, kalau kita walaupun kita peduli tapi tetap salah sasaran, tetap aja. Lebih baik kalau saya katakan turun ke lapangan, lihat di lapangan, cari tahu seperti apa. Walaupun ada orangnya yang mencari tahu, betul-betul orang yang memang memiliki dedikasi tinggi kepada budaya atau seni yang ada di Kabupaten Pasir. Karena saya yakin anak-anak kita lah nanti, saya mungkin kayak anak saya nggak tahu nih, anak saya mungkin jadi presiden nanti kan, jadi pejabat, jadi anggota DPR, saya nggak tahu anak saya. Nah, jadi mungkin itu yang mungkin nanti kita ajarin ke mereka, dedikasinya ke mereka. Karena kalau kita belajar seni, saya anggap semua pelajaran, apapun itu, mau matematika, mau kimia, bahasa Indonesia, semuanya diawali dari seni. Kenapa? Angka A, huruf A, angka 1. Kalau tidak ada seni, tidak akan ada bentuk angka 1 dan huruf A. Betul nggak? Nah, seperti itu. Semua di dunia ini ya, kembali ke seni pasti. Nah, jadi harapan saya ya untuk pemerintah lebih pedulinya bukan hanya sekedar mengucurkan dana habis itu lewat, tapi memang betul-betul dibentuk orang-orang yang betul-betul ya, bukan orang-orang yang cuma bisa ngomong di depan teorinya luar biasa, tapi di praktek di belakang tidak. Saya yakin teman-teman di sini pun banyak yang punya misi dan luar biasa lah untuk kemajuan Kabupaten Pasir. Itu yang mestinya disupport. Karena sampai detik ini saya rasa kalau saya lihat nih ya, ada beberapa yang mungkin nggak sampai ke orang-orang yang tepat gitu loh. Karena kayak di daerah-daerah tertentu yang dulunya waktu saya pernah ke sana masih berjalan aktivitasnya, keseniannya, pas saya ke sana lagi hilang. Orangnya sudah nggak ada. Ada cuma satu. Dan satu orang tuh mengatakan apa? Saya mau ngapain cuma sendirian. Coba. Mohon maaf bahasa kasar. Mohon maaf. Kalau orang itu sudah nggak ada, kemana arahnya? Anak-anaknya sudah melupakan, hilang. Bahasanya punah. Pasti dilupakan. Punah bahasanya. Nggak akan ada penerusnya. Itu yang nanti sangat disayangkan. Jangan sampai nanti menyesal. Ya, menyesalnya bukan di saat kita sekarang, tapi anak-anak kita yang di belakang kita. Sudah tidak lagi menjamah yang namanya budaya tradisi kita. Itu sih. Harapan kedepannya untuk AF Pondok Seni. Harapan buat AF Pondok Seni. Ya kalau saya yang jelas untuk pertama kenyamanan buat anak-anak ya. Semoga AF Pondok Seni bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk bisa membina anak-anak yang mungkin masih belum sampai atau belum masuk ke wadahnya, mungkin di beberapa kecamatan ya kan. Kayak saya yakin untuk pembelajaran kayak fokus ke beberapa seni itu mungkin masih jarang. Nah, semoga kedepannya Pondok Seni sendiri bisa menjadi contoh buat tempat lain untuk lebih bisa mengembangkan seni-seni yang lain, bukan hanya di satu seni, bidang seni, karena saya yakin anak-anak juga memiliki
daya tarik ke seni yang lain. Iya. Nah, jadi yang kalau kami pribadi, kalau di pondok seninya sendiri, yang pertama yang sampai sekarang ini yang saya harapkan adalah mungkin wadahnya yang nyaman buat anak-anak. Nah, karena ya kalau ekspektasi saya ke depan nih perlahan nih sampai detik ini pun alhamdulillah belum ada campur tangan pemerintah atau bantuan pemerintah sampai detik ini. Sedikit pun sampai detik ini. 9 tahun berjalan sudah ya. Dan alhamdulillah 9 tahun berjalan rutinitas ada terus kami kegiatan. Mungkin wadah ya. Sementara ini wadah yang saya bangun hasil dari keringat dan usaha teman-teman. Ya masih itu tempat wadah buat anak-anak belajar supaya nyaman, supaya lebih fokus. Sementara ya seperti ini ke lapangan keadaannya gitu. Sama mungkin alat-alat yang kami kurang tadi dan sebagainya. Mungkin bisa ke depannya bisa lebih lengkap lagi. Mungkin itu supaya lebih terciptanya kesinambungan antara peserta didik dan gurunya. Dan para pengajar yang memang betul-betul banyak. Nah, karena mungkin kita bisa sebar nih ke daerah-daerah nih. Seperti itu. Jadi gimana nih yang buat anak-anak atau orang-orang di Pasir ini yang mau daftar di pondok seni sini? Oke. Kalau untuk yang mau belajar di pondok seni, memang kami ada beberapa private untuk anak-anak yang mau belajar. Untuk pendaftaran kita ada di sosial media, ya, ada di Facebook, Instagram, dan juga ada langsung bisa lewat WhatsApp, ya, WA. Dan ada di bawah mungkin nanti bisa dianukan ya. Bisa. Jadi nanti bisa dihubungin ke kontak yang sudah diberikan atau langsung ke akunnya saja. Bisa lihat kegiatannya apa saja di situ. Untuk di sini sementara ini yang kami buka di kelas tari yang baru ya, baru sekali itu di tari ya. Tari yang baru. Yang lama itu di seni rupa. Seni rupa itu kami bagi mewarnai, menggambar, melukis. Terus lanjut ke digital. Ya, habis digital masuk ke musik. Itu kita ada biola, ada vokal. Insya Allah untuk nanti akan bertambah lagi kayak gitar, kayak keyboard, kayak piano ya. Drum. Kalau drum nanti dulu deh. Belum ya? Karena wadahnya mungkin yang kami agakkan. Kecuali memang ada bantuan mau bangunkan 4 lantai ke atas, insya Allah itu bisa. Kami bisa tambah. Kalau sementara yang ada itu. Kalau sebenarnya kalau pendidiknya ada semua. Banyak kalau saya katakan. Ya tadi itu masalahnya. Sementara ini kami narik para peserta dulu, mengajarkan. Lambat laun seniman itu bisa bergerak sendiri lah ya untuk ini. Jadi ya itu aja sih yang mungkin kedepannya untuk anak-anak yang mau belajar di sini langsung bisa kontak yang ada di bawah ya. Lebih jelasnya berapanya, pertemuannya seperti apa, sebulan berapa kali dan sebagainya, dan kelasnya apa saja. Nanti langsung bisa hubungi admin kami. Ya, dan sampai sekarang. Nah, sampai sekarang pun ya masih ya ini berjalan di bulan puasa. Kita hari ini syuting malam. Ya, tetap ada kegiatan. Karena kalau nggak ada kegiatan itu saya pribadi agak gerah juga, pusing juga. Itu benar sekali. Jadi begitu. Nanti bisa langsung hubungin ke kontak yang di bawah, ke adminnya langsung tanya saja. Dan kami biasanya ada trial. Semua kelas kami kasih trial. Di awal itu free. Anaknya silahkan mencoba dulu di awal. Nah, besok kalau dia memang ada ketertarikan, baru mendaftar. Nah, ada biaya pendaftaran dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa namanya pondok seni, bukan sanggar? Atau yang lain enggak? Sebagainya. Pasti ada hal-hal yang menarik ya? Ya, menarik. Ya kalau saya katakan memang menarik. Enggak 1-2 orang yang menanyakan terkait masalah nama. Karena kita tahu kalau di Kabupaten Pasir sendiri kebanyakan sanggar. Sanggar ini, sanggar itu, sanggar ini. Sanggar musik. Karena awal saya pribadi sendiri saat mendirikan itu ya jelas sekali. Yang pola pikir saya adalah kalau kita berbicara masalah sanggar, mindset orang di Kabupaten Pasir adalah tari. Nah, sedangkan saya itu bukan hanya tari. Nah, jadi AF Pondok Seni, kepanjangannya ya, orang masih sering tahu, Ayu Fauzur, Pondok Seni. Kalau lambangnya sendiri itu ada gambar pondok, di sebuah pondok berdirinya, yang mana di dalamnya banyak berbagai macam cabang seni.
Jadi bukan hanya tari. Nah, jadi kenapa namanya AI Pondok Seni, nggak sanggar AI Pondok Seni, Ya. cuma AI Pondok Seni tuh, udah gitu. Jadi isinya ya tadi, kalau bisa dikatakan komplit di dalamnya, tempat pembinaan pembelajaran tentang seni yang kita ajarkan di Pondok Seni. Nah, jadi kalau kita bicara Pondok Seni, dan awal mulanya juga Pondok Seni berdiri dari tempat yang sangat kecil. Kalau saya katakan dulu tempatnya nggak sebesar ini. Dulu ukurannya, kalau nggak salah 3x4. 3x4 meter, merintisnya. Ya. 3x4 meter, di belakang itu 2x3, rumah, tempat saya tinggal bersama istri dan anak, dapur di situ, WC di luar tapi. Dapur di situ, tempat tidur di situ, di depannya tempat privat. Itu pertama merintisnya. Sampai sekarang, ya jadi mau jadi seperti ini. Membangun tempat ini, ya merintis pelan-pelan, ya alhamdulillah semua terbayarkan. Jadi kata orang ada mengatakan seni itu nggak sampai bisa menghasilkan lebih banyak, itu salah. Tergantung kitanya, pola pikir kita. Nah, jadi alhamdulillah sampai detik ini Pondok Seni berdiri ya dari beberapa cabang seni itu. Dan memang kebanyakan kami juga MOU kerjasama sama beberapa sekolah dan instansi. Mungkin itu. Perbedaannya itu, uniknya di situ. Kami ngangkat AF Pondok Seni, kenapa nggak sanggar? Oh, iya. Gitu. Berarti AF ini nama Anda sendiri atau gabungan? Gabungan. Ayu istri, Ya. Fauzur saya. Nah, kalau nama lainnya kita lebih ke art fashionnya. Nah, jadi fashion. ya lebih ke situ fokusnya. Cuma awalnya Ayu Fauzur. Iya. Nah, orang juga banyak kenalnya Ayu Fauzur. Yang lebih banyak dikenal nama istri malah. Ya kalau orang bahkan pernah terjadi saat di kondangan, di pengantinan, lagi jalan berdua, ada mbak negur, manggil, Mbak Ayu Fauzur, noleh lah saya duanya. Tapi orang tuh nggak tahu, ternyata nama belakang itu bukan nama lengkapnya Ayu Fauzur, bukan nama lengkapnya istri, tapi nama gabungan. Orang taunya Ayu Fauzur, Ayu Fauzur. Tapi Fauzur itu nama saya, Ayu itu nama istri. Nah, jadi seperti itu. Jadi AF itu ya nama saya dan nama istri. Itu awal mulanya dibentuk. Alhamdulillah sampai sekarang dengan nama itu ya berkahnya sukses. Banyak sekali. Kalau dibicarakan masalah sukses, ini baru tahap awal kalau saya katakan. Sukses itu saat saya betul-betul dapat menjadi contoh bagian dari Kabupaten Pasir kepada masyarakat banyak, terutama ya khususnya Kabupaten Pasir untuk bisa lebih memperhatikan tentang kesenian yang ada di Kabupaten Pasir. Menjadi contoh lah ya. Yang positifnya saja diambil untuk pengembangan ke anak-anak didik atau peserta didik yang nantinya ke depannya menjadi penerus kita. Yeah. Itu sih, kalau saya bisa dikatakan sukses. Kalau sekarang suksesnya cuma sukses sebatas ya sampai detik ini, belum sampai full. Itu, seperti itu. Ya, menarik sekali bincang kita malam ini bersama Mas Fauzur, selaku pegiat seni yang sangat menginspirasi kita semua. Tentunya dalam berkesenian, bakat bukan hal yang utama, namun usaha dan ketekunan yang harus kita jaga. Seni bisa membuat kita hidup, tapi yang utama kita harus menghidupkan seni itu sendiri. Terus saksikan LDR Podcast dan tema-tema menarik yang selanjutnya akan kami bawakan. Baiklah, saya Alfi dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.